yang pertama, ayo kita ketahui apa itu perubahan iklim. Nah, apa ya itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan fenomena di mana pola cuaca mengalami perubahan dengan rentan waktu yang cukup lama dengan skala global. Nah, efek dari adanya perubahan iklim sendiri dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia juga loh, dan lingkungan sekitar, serta dampak-dampak lainnya. Oke, kita lihat dampak dan solusinya. Fenomena El Nino ini disebut dengan suhu muka laut, yaitu perubahan iklim dingin ke panas. Fenomena El Nino ini terjadi karena perubahan iklim di Samudra Pasifik bagian timur, lalu mendorong angin hangat ke Samudra Pasifik bagian barat. Ini dapat merubah cuaca kemarau yang menjadi ekstrim dan berdampak kepada pertanian dan pemanasan global. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu La Nina. La Nina adalah suatu fenomena alam periodik yang terjadi di Samudra Pasifik. Jadi si La Nina ini ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini mengalami penurunan. Nah, mengakibatkan suhu permukaan laut Indonesia mengalami peningkatan. Karena suhu di permukaan laut Indonesia mengalami peningkatan, otomatis penguapan juga akan semakin tinggi di Indonesia. Nah, itu menyebabkan di Indonesia jadi curah hujan yang tinggi, lalu ada banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Apa aja sih dampak El Nino dan La Nina? Di sini aku bakal jelasin salah satu dampak yang mereka buat. Nah, El Nino ini membuat kemarau berkepanjangan dan dampaknya yaitu kekeringan panjang yang melanda suatu wilayah dan dapat membuat terjadinya kebakaran hutan. Nah, untuk La Nina, dampaknya dapat menyebabkan banjir yang sangat parah di wilayah yang terkena kawasan La Nina loh. Selain itu, dapat juga membuat terjadinya badai serta menyebabkan terjadinya bencana longsor. Nah, bagaimana ya untuk menanggulanginya? Nanti dilanjut sama teman saya. Dalam upaya penanggulangan dari dampak perubahan iklim, kita dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk mengurangi dampak yang diberikan. Berikut adalah tindakan-tindakannya. Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi pengeluaran zat emisi yang keluar. Yang kedua, kita dapat mengurangi penggunaan energi seperti energi listrik maupun air. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan tindakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang keempat, kita dapat melakukan penghijauan seperti reboisasi ataupun tanaman pohon. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan dan bebas pencemaran. Nah, kenapa sih kita harus melakukan tindakan tersebut? Karena tindakan tersebut merupakan tindakan untuk mengurangi dan pencegahan global warming. Global warming sendiri dapat memberikan dampak yang serius juga kepada perubahan iklim. Karena adanya global warming juga dapat memperparah dampak dari adanya perubahan iklim. Nah, mulai sekarang kita juga harus ikut berpartisipasi dalam tindakan tersebut untuk mengurangi dan mengurangi risiko yang diberikan dari adanya perubahan iklim.